Waktu itu aku baru aja lulus kuliah dan balik ke kampung halaman di daerah Sleman, Yogyakarta. Kampungku gak jauh dari lereng Gunung Merapi, suasananya sejuk dan masih banyak yang kental sama budaya Jawa. Salah satunya ya soal pertunjukan wayang kulit. Biasanya diadakan kalau ada bersih desa, selamatan, atau peringatan tertentu. Nah, malam itu ada pementasan wayang yang katanya spesial banget. Katanya karena sinden yang tampil adalah sinden legendaris yang udah lama menghilang dari dunia pertunjukan. Namanya Mbok Lastri. Aku tahu nama itu dari ibu. Katanya dulu, Mbok Lastri sering tampil bareng dalang-dalang besar, suaranya khas banget, bikin merinding. Tapi sejak tahun 2006, tepatnya setelah erupsi Merapi yang besar, Mbok Lastri hilang dari peredaran. Nggak ada kabar, nggak pernah terlihat lagi. Banyak yang bilang dia pindah ke luar kota, ada juga yang bilang dia meninggal. Tapi malam itu, entah kenapa, warga bilang Mbok Lastri akan tampil lagi. Bahkan pementasannya nggak di balai desa, tapi di tanah lapang dekat lereng, tempat yang jarang dipakai karena katanya keramat. Aku yang penasaran, langsung ajak temanku, Rio, buat nonton. Pas sampai di lokasi, suasananya beda. Lampunya remang-remang, gamelannya sudah mengalun tapi pelan, kayak nunggu waktu mulai. Penontonnya nggak seramai biasanya, padahal ini malam minggu. Aneh, tapi kami tetap duduk di tikar paling pinggir, dekat pohon besar. Sekitar jam 9 malam, pementasan dimulai. Dalangnya masih muda, tapi yang mencuri perhatian semua orang adalah suara sindennya. Suara itu, merdu banget, tapi juga ada nuansa sedih dan berat. Nggak seperti suara sinden biasa. Aku dan Rio langsung saling pandang, merinding. Bahkan dari tempat dudukku, bayangan sindennya samar, kayak ditutup kabut tipis. Nggak terlalu jelas wajahnya. Aku tanya ke bapak-bapak sebelah, "Pak, itu Mbok Lastri ya?" Dia cuma ngangguk pelan, lalu bisik, "Iya, tapi jangan dibahas di sini. Beliau cuma datang malam ini." Semakin lama, suasana makin aneh. Angin mulai bertiup dingin, padahal sebelumnya tenang. Suara gamelan tiba-tiba terasa berat di telinga, seperti menggema dari tempat yang jauh. Dan yang paling ganjil, para penonton satu persatu mulai diam. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang batuk, semuanya kayak masuk dalam trance. Saat wayang mulai menampilkan adegan peperangan, suara sinden jadi makin tinggi. Tapi nada sedihnya makin terasa, seperti sedang menangisi sesuatu. Aku perhatiin baik-baik ke arah panggung. Dan waktu itu aku baru sadar, sindennya nggak duduk di antara para pengrawit. Dia duduk sendiri, sedikit terpisah. Dan, posisinya menghadap ke arah Gunung Merapi. Rio bisik pelan,